Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Waalaikumsalam. di praktikum setelah Mid. Baik, kemarin ada informasi dari jurusan bahwa untuk minggu depan sepertinya kita ada pertemuan offline ya. Cuman kalau dari syarat-syaratnya kemarin saya baca itu yang pertama diutamakan mahasiswa yang di Jogja dulu, ya. Kemudian wajib sudah vaksin, ya. Nah, saya minta informasi ke teman-teman ini apakah ada yang daftar atau tidak ya? Karena kalau di sini nanti Anda wajib menginstal Peduli Lindungi tersebut, nanti di scan di barcode, kemudian keluar masuk Anda juga diatur ya. Maksimal itu 20 mahasiswa sekali masuk, ya. Tapi kemarin saya lihat beberapa praktikum yang offline sudah berjalan itu ternyata ya hanya 4 mahasiswa, 2 mahasiswa malah kemarin saya lihat. Jadi mungkin daripada tidak efektif ya untuk praktikum yang offline itu mungkin sebaiknya ya tidak usah diadakan aja karena ribet ya. Karena setelah itu nanti harus di fogging juga ruangannya dan sebagainya. Kayaknya ribet banget deh ya. Mungkin apakah di sini ada yang sudah mendaftar dari teman-teman untuk pertemuan offline-nya? Seingatku H-1 sih Pak, kalau mau daftar H-1 kelas yang mau diikutin gitu. Oh gitu ya. Heeh. Oke oke oke. Berarti kalau H-1 apa enggak terlalu ribet ya masalahnya ya? Nah itu Pak. Ya sudah, berarti mungkin nggak usah anu aja ya, mungkin walaupun ada jadwalnya, tapi mungkin karena tidak ada mahasiswa ya berarti tidak diselenggarakan gitu aja lah. Daripada ribet, harusnya ya kalau tidak kan harus jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau H-1 itu kan sepertinya kok malah ribet banget nanti. Ya. Berarti mungkin nggak usah ditiadakan saja ya untuk pertemuannya ya. Kita via online seperti ini aja ya. Baik, oke untuk UTS, apakah ada yang menemui kesulitan UTS-nya? Berarti Anda sudah tahu nilai Anda ya UTS-nya, karena nilainya sudah langsung keluar skor Anda. Nah itu nanti saya rekap dulu ya. Nilai UTS itu adalah nilai untuk sistem operasi. Kemudian setelah itu nanti akan saya open lagi. Ya, saya open lagi, Anda kerjakan untuk memperbaiki yang masih di bawah 75 atau 80. Ya, nanti silakan diperbaiki, itu digunakan untuk sertifikasi Linux-nya. Ya. Kalau untuk nilai nilai UTS itu saya hanya mengambil di ya yang kemarin UTS hanya sekali tik itu aja. Nanti jika masih ada yang kurang nilainya dari 80 atau 75, nanti akan saya buka lagi. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu kita akan membahas tentang basic scripting ya, basic scripting. Jadi di Linux itu juga ada scripting yang biasanya menggunakan bahasa C ya di sini ya. Di Linux itu menggunakan bahasa C ya. Nah, mungkin hampir sama dengan di Windows ya. Kalau di Windows itu kan ada yang menggunakan command prompt atau di command prompt-nya ya, di command prompt-nya ya. Nah, kalau yang di sini sama ya. Jadi yang pertama menggunakan perintah echo ya. Kalau ya gampangnya echo ya. Untuk ngeprint ini kan biasanya digunakan untuk bahasa bahasa C ya, bahasa C. Nah, untuk file-file yang digunakan itu nanti ekstensinya adalah .sh. Jadi bisa
ini untuk perintahnya untuk menampilkan ya echo hello world. Nah, digunakan untuk istilahnya kalau di bahasa C itu print ya, print out ya, di print untuk mengeluarkan keluaran ya. Nah, kalau untuk shell scripting sendiri itu diawali dengan perintah sh ya. sh kemudian diikuti dengan nama filenya, diikuti dengan ekstensi .sh. Misalkan contohnya di sini sh test.sh. Nah, sh ini apa ya? Sebentar. ls. Lihat dulu isinya. Oh, ternyata belum ada ya. Oke. Jadi kita bikin filenya dulu ya. Cara membikinnya itu menggunakan apa namanya? Seperti ini ya. Jadi dibuat skripnya dulu. Dibuat skripnya nanti menggunakan text editor ya, menggunakan text editor itu nanti bisa menggunakan V atau Nano ya. Kemarin kita sudah pelajari text editornya yang digunakan untuk mengedit teks dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua ini ya, ini kita menggunakan text editornya VI ya, text editornya menggunakan VI. Ya, jadi kita buat dulu atau menggunakan Nano, Nano juga bisa ya. Hanya kita Nano nama filenya test.sh. Oke. Kita masukkan ya. Oke, Ctrl X disimpan. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk menjalankannya sama seperti tadi ya. Untuk menjalankannya kita lihat dulu. Ya, kemudian kita berikan hak akses chmod ya, plus X itu biar nanti filenya bisa dieksekusi. Untuk mengeksekusinya seperti ini. Tes.sh. Nah, seperti ini. Depannya dikasih titik, kemudian slash nama filenya tes.sh. Ini kemarin kita sudah ya menggunakan Nano ini ya, Ctrl X untuk menyimpan, Ctrl O untuk Ctrl X untuk keluar. Nanti ada optionnya ini apakah disimpan atau tidak. Y untuk yes, sekalian keluar ya. Ctrl O untuk menyimpan tapi tidak keluar. Kalau Ctrl X ini kita akan keluar. Kalau belum disimpan itu nanti akan ada perintah atau apa namanya pesan ya apakah akan disimpan atau tidak. Ada pilihan yes atau no. Kalau yes nanti disimpan sekaligus keluar. Kalau no berarti tidak disimpan tapi juga keluar. Kalau ini Ctrl O write out ini untuk menyimpan ya tapi tidak keluar dari editor Nano-nya ini. Kemudian ada where is ini biasanya untuk mencari kata atau sintaks tertentu ya di dalam ini filenya ini. Ctrl K untuk cuts ya. Kemudian Ctrl U untuk paste biasanya ya, untuk paste. Ini yang editornya. Oke. Nah, ini sedikit masuk ke pemrograman ya, sedikit masuk ke pemrograman. Biasanya kalau di pemrograman itu kan ada variabel ya dan sebagainya. Ya. Ini ada
variabel ya, namanya variabel. Variabel itu sesuatu yang didefinisikan yang akan digunakan dalam proses coding tersebut. Contohnya nih, animal, penguin, dan sebagainya. Misalkan kita ini ya, kita bikin lagi nano animal.sh misalkan. Kita masukkan. Jadi kalau untuk bash scripting ini selalu diawali dengan ini ya. Ya, diawali dengan yang atas ini ya. Istilahnya apa ya? Kalau di pemrograman itu apa namanya? Interpreter ya, interpreter. Ini namanya interpreter. Control X, Control X, yes. Ya, kemudian kita berikan eksekusi lagi ya, tambahkan chmod. Kemudian cara mengeksekusinya sama. Nah, my favorite animal is penguin. Nah, ini digunakan untuk mengambil nilai ya, mengambil nilai. Jadi ini variabel ya, ini digunakan untuk mengambil nilai. Kita ambil nilainya ada di sini. Oke, kemudian ini kondisional. Jadi kondisional itu pilihan ya, if ya. Mungkin Anda di pemrograman sudah mengalami ya, sudah mempelajari if, then, else dan sebagainya. Itu di pemrograman ada. Ini hanya sekedar apa ya? Memperkenalkan saja ya, memperkenalkan bahwa di Linux itu ada coding juga ya, cuma masih sederhana ya. Ini masih sederhana. Kalau di bahasa asli kan include, stdoh dan sebagainya ya. Kalau ini ya, kemudian ada codingnya, if dan else dan sebagainya. Oke, kita coba aja ya. Seperti tadi, nano. Code.sh. Jadi kondisional itu ya itu ya pilihan if then else kalau di apa namanya di pemrograman. Chmod code. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa common ya. Common yang bisa digunakan di pemrograman ini ya. Ya ini sedikit ya, pemrograman ya. Coba kita coba lagi yang lainnya. Chmod plus X. Oke.
Hasilnya seperti ini. Ya. Ini kondisional, kemudian loop perulangan, ya. Jadi loop itu perulangan. Kalau di apa ya, di bahasa pemrograman yang lain mungkin I++, ya. Jadi apa namanya, increment, ya, penambahan. Kalau ini looping, looping itu perulangan ya, looping itu perulangan. Coba kita coba aja. Soalnya juga saya nggak begitu kompeten ya di pemrograman, walaupun sedikit-sedikit paham. Oke, misalkan ini Chmod plus X. Ingat ya, ini untuk mengeksekusi harus ditambahkan X. Ya. Syntax error. Ya, ini mungkin ada sesuatu yang tidak bisa. For S in servers do echo doing something to S. Berarti ini ada yang salah di line kedua. Server A, server B, server C. For S, server do-nya ini ya mungkin ya. Nah, kita lihat lagi. Looping. Error. For do. Ya, ini. Doing something to server A, doing something to server B, dan doing something to server C. Ini apa ya tadi yang perbedaannya ya? Coba sebentar saya lihat. Oh, ini paling ya. Ini harus mepet. Coba kalau ini saya kasih spasi, Ctrl X, yes. Oh, nggak ada masalah. Terus tadi apa tadi? Oke. Ya. Oke, ini kita coba lagi ya. Tesnya sudah. Nano perulangan. Kalau saya sih lebih prefer menggunakan nano ya daripada VI, agak ribet. Soalnya VI itu kita tidak bisa melihat perintah-perintahnya secara langsung ya. X, yes, chmod plus X, kemudian nama filenya syntax error, token do, ini sama seperti tadi ya. Nah, kita lihat dulu.
do, echo, dan sebagainya. Do. Do. Ya ini kalau di bahasa pemrograman itu paling suka kalau mencari error seperti ini ya, yang bikin betah. LT 10. Ini ada yang keliru di while-nya. While satu min LT. Sepertinya ininya sih. Pergantian garisnya juga diperhitungkan. Line 7. Echo dan counting. Oh ininya. Down. Ya, cuma ini barisnya ya. Apa namanya? Peletakan barisnya. Oke, ini teorinya ya. Teorinya hanya seperti itu. Kita coba ke lab-nya. Text editing Anda bisa menggunakan Nano atau VI ya, mana yang Anda inginkan. Kalau saya lebih prefer ke ini, enak menggunakan Nano ya. Kalau menggunakan VI atau Gedit itu kok kayaknya lebih ribet. Tapi mungkin kalau yang lebih familiar ke VM, monggo, nggak masalah. Ini VI, ya, apa namanya, sekedar penggunaan VI ya. VI, my file. Nah, seperti ini tampilan VI itu. Terlalu banyak menghafalkan perintah. Nah, itu saya yang nggak suka itu terlalu banyak menghafalkan perintah. Ya, ini perintahnya kan banyak banget. Nah ini J, K, L ini harus dihafalkan semua ini. Ya, kalau mau keluar menggunakan titik dua key tanda pentung. Ya. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang itu membagongkan, ya, karena bikin ribet. Ya, makanya saya nggak suka VI, ya nggak suka VI. Nah, bingungi, ya. Jadi saya nggak suka VI di sini. Nah ini apa namanya? Terlalu banyak yang mau di apa namanya? Dihafalkan. Kalau yang nano tadi kan enak ya. Nano my file. Nah, ini kan teks yang enak ini, teks editor yang enak. Kita mau melihat tinggal naikkan kursornya. Di situ kalau mau kita keluar ada perintahnya. Kalau kita mau menyimpan ada perintahnya di situ. Copy paste dan sebagainya ada. Kalau VI tadi apa ya? Nah,
kayak gini, tampilan antah berantah kalau saya bilang. Harus terlalu banyak menghafalkan perintah-perintahnya, itu yang saya tidak begitu suka untuk VI. Itu perintah yang sering saya hafalkan yang ya cuma ini. Titik 2 key tanda pentung ya untuk keluar dari VI-nya ya. Nah, ini contohnya mungkin VI enggak saya bahas ya karena apa ya? Terlalu ribet menghafalkan perintahnya, itu terlalu ribet. Text editornya ini. Karena lebih enak menggunakan Nano atau Pico ya. Oke ya, VI mungkin tidak terlalu banyak saya ini ya, saya singgung ya karena ya ribet sekali ya. Saya langsung ke basic saja. Ini kan tadi masih VI ya. Saya langsung ke basic ini aja, shell scripting-nya. VA ini menggunakan VA. Ya. Saya menggunakan Nano saja ya. Nano sample.sh. Ini kita masukkan ke sana. Kan enak tinggal copy paste. Kalau di VI nggak bisa seperti ini. Ribet. Sampel. Nggak bisa, karena belum dikasih execute tadi ya. chmod plus x. X itu execute ya, digunakan untuk membuat file itu agar bisa dieksekusi. Nah. Oke, kalender ya untuk menampilkan kalender Desember. Ini tanggal 1 Desember ya, sudah mau akhir tahun ini. Ya, sebentar lagi tahun baru. Ya. Umur berkurang 1 tahun lagi, satu tahun ke depan. Ya. Nah, untuk scripting bash ya itu selalu diawali ini ya. Ini interpreter namanya ya. Interpreter itu untuk pengenal ya, pengenal bahwa ini menggunakan bahasa scripting bash ya. Bash. Kalau di bahasa C ada include apa itu ya, seperti itu. Itu sama ya, sama. Atau kita bisa langsung ya untuk mengeksekusinya menggunakan perintah bash. Nah, sama aja. Kalau tadi kan kita menggunakan titik/sample ya. Kalau ini bisa menggunakan perintah bash. Bash itu untuk mengeksekusi file-file yang ekstensinya .sh. Ya. Coba kita lihat ls min l sample. Nah ini kita lihat ya. Ini sudah ada X-nya ya, execute. Ya. Kalau ini tadi kan belum, ya makanya dia ditambahkan A, all ya, all. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang hak akses. Jadi hak akses itu ada 3, ada owner, ada user, dan other. Ya. Owner itu pemiliknya, ya. Kemudian apa namanya group, ya. Group itu atau user ya, user, group, dan other. User itu adalah pemiliknya, sysadmin ini. Ini adalah usernya. Ini adalah user groupnya. Other itu di luar. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Menggunakan perintah chmod. Jadi untuk memberikan hak akses, kalau di Windows kan ada, kalau Anda klik kanan file, ya misalkan contohnya di sini ya.
Nah, di sini kan ada nih atribut, ya, ada atributnya, ada read only, ada hidden dan sebagainya. Ini ada atribut. Jadi sama, ini atribut, ini kita sering atribut. Atributnya ada 3, R, W, dan X. Read, write, dan execute. Read itu hanya bisa membaca. Jadi kalau hanya ada R saja, berarti hanya bisa dibaca. Kalau ada RW berarti bisa ditulis, berarti bisa diedit filenya. Ya. Kalau ada X itu bisa dieksekusi. Itu nanti lebih jauh akan di situ lagi ya di sana. Nah, mungkin kita contoh lagi. Nano. Ini contohnya. Sampel.sh. Kita pakai yang ini. X, yes. Sampel.sh. Ya. Today is Wednesday. Wah, ini harus sesuai sini ya. Jadi ini apa namanya? Penempatan di baris ini menentukan. Kalau di satu baris itu nggak bisa dieksekusi. Ya, berarti per baris harus diperhatikan. Nah, today is Wednesday. Seperti ini. Ya. Eksekusinya juga sama tadi dengan bus, ya. Bus sample.sh. Nah, sama. Jadi Anda bisa menggunakan perintah ini titik slash atau menggunakan perintah bus untuk mengeksekusi perintah tersebut. Ya. Kemudian apa ya? Ecopat. Ecopat itu untuk mengetahui path ya. Nah, path itu tempat kita menyimpan ya, tempat kita menyimpan atau tempat hak akses kita yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Kita akses ya. Path kita ya, path dari user. Ini maksudnya dari user ini ya, user sysadmin ini. Kalau di apa namanya? Di file itu kan ada ya, kalau kita properties. Nah, di sini kan ada location. Path itu lokasi, ya. Istilahnya lokasinya ada di mana sih? Nah, seperti itu. Nah, agar file ini bisa langsung dieksekusi, tadi kan kita mengeksekusinya menggunakan ini ya, menggunakan titik slash sampel gitu ya, atau bus sampel. Kalau kita menggunakan sampel .sh itu kita tidak bisa. Jadi istilahnya kita ingin mengeksekusi ini sebagai perintah internal, ya, perintah internal. Nah, kalau di Windows itu kan perintah-perintah internal itu ada di C, ya, kemudian Windows, kemudian ada Windows 32, ya. Di sini kan ada perintah-perintah ya, ada perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah actionnya dan sebagainya. Ya. Nah, itu kalau di Linux perintah-perintah itu disimpan di dalam file atau folder yang namanya bin. Ya. Jadi kita kopikan, ya. Kita pindah apa namanya? Nah, PWD. Kita pindah ke bin PWD.
sysadmin. Ya. Coba kita bikin mkdir bin ls id bin. Jadi direktori bin ini direktori yang digunakan untuk menyimpan perintah-perintah yang bisa dieksekusi secara langsung. Ya, contohnya di sini kita pindah ya, pindah sampel tadi, sampel.sa ke bin. Sampel.sa. Nah, ini kita bisa langsung eksekusi tanpa harus mengetikkan perintah bus ya atau perintah ini tadi. Jadi kalau kita ingin menjalankan perintah-perintah yang secara langsung itu bisa kita pindah ya, pindah ke direktori bin. ls tadi coba kita lihat. Jadi sepertinya ada banyak sekali ya filenya. Oh, tadi yang di sana ya, yang di satunya. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau kita ingin agar bisa dieksekusi langsung, itu kita tinggal masukkan ke direktori bin, ya, ke direktori bin agar bisa dieksekusi. Jadi direktori bin berisi perintah-perintah yang bisa dieksekusi secara langsung. Ini ada tadi kondisional juga, kondisional itu pilihan, ya, if then else dan sebagainya. Ada repetitif, ya, perulangan, repetisi, ya. Itu diawali dengan kalau untuk sebagai apa namanya menandakan ini sebagai sebuah pernyataan bukan perintah, itu diawali dengan tanda pagar. Jadi nanti ini tidak akan dieksekusi, ya, tidak akan dieksekusi. Oke, misalkan seperti ini ya. Jadi hanya digunakan untuk memberikan keterangan, ya, keterangan. Nano drive.sh. Kita copy saja. Nah, jadi kita lihat lagi. Enter your age sudah, read age. Jadi kita kembalikan ke sini ya, biar nanti tidak error. Echo benar, echo your age, kemudian win read. Nah ini kita pindah karena apa? Itu nanti tidak error kayak tadi. Read age, kemudian if, mana tadi if-nya? Read input the age variable. If-nya di sini ini keliru. Ya. Kemudian return, mana returnnya? Return true age. If it's lt, if test, it's lt test, kemudian then, nah ini then. Then test is numerical, it's variable. Nah,
Oh, ini berarti masuk ke atas. Nah, seperti ini. Echo SLV. Oke, jadi ini menginformasikan bahwa ini hanya keterangan saja. Jadi kalau keterangan itu depannya ditambahkan apa namanya, pagar, tanda pagar. Sebenarnya sama di pemrograman yang lain ya. Kalau ini hanya keterangan aja itu ditambahkan tanda pagar di depannya. Istilahnya hanya digunakan untuk informasi. Pemrograman itu seni mencari masalah. Ya. Kalau ketemu masalahnya itu akan terasa lega. Kita lihat X, S, C, Hamut, plus X, drive, MV, drive to bin. Enter your age. Ya. You can drive. Ya. Jadi ini digunakan untuk melihat ya berdasarkan umum. Ini kondisional ya. You are not enough to drive. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ini kondisional ya. Jika umurnya ya itu lebih dari 16 berarti dia bisa. Kalau tidak nanti tidak bisa seperti tadi hasilnya. Oke, dan kita coba itu cek ya failure atau sukses. Ini salah atau benar ya untuk proses checking. Bash atau scripting ini bahasa yang sederhana ya. Tapi kalau Anda bisa apa namanya bisa gunakan untuk proses pemrograman itu akan lumayan enteng ya. Apa filenya itu enteng kecil. Cek .sh. Kita lihat. Baik dulu susunannya. Jadi di sini susunan itu menentukan ya. Red name if ya, if null then else. Ini untuk ngecek apakah user ini ada tidak. Seperti itu ya, tidak ada.
does not exist, ya. Ya, admin ada, root ada. Oke, ini untuk ngecek, ya. Oke, terus kemudian ini numbering. Ini digunakan untuk conditional, itu menggunakan while, ya, perintah while. While do, ya. Coba kita lihat lagi. Nano. Kita coba lakukan aja. Kita lihat susunannya. Please enter number, kemudian read number, while oh return 100 echo read number 6. Error, ternyata ada errornya, coba kita cek lagi. Read 6 dan oh ini ternyata di sini. Ini untuk memasukkan angka. Jadi kalau ada kriteria tertentu yang sudah terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi dan selesai programnya. Ya. Ini kemudian for do, ya ini perulangan menggunakan for do. Ini tadi yang while tadi. Ini menggunakan ini. Bisa langsung sepertinya ya. Do we see ini done. Ya. Ini untuk mengeksekusi ya. Jadi ini bisa dieksekusi langsung di sini ya. For num insect when do notes as num.
Nah, ini digunakan untuk membuat file ya disesuaikan dengan ini. Dari 1 sampai 12. Nah, berarti ada 12. 1, 12, 1 diurutkan ya. Jadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Membuat 12 file secara langsung diurutkan ya melalui angkanya ini. Ya, tes 6 ya. Oke, untuk basic scripting itu sudah selesai. Kita akan masuk ke chapter selanjutnya yaitu tentang hardware ya. Jadi di Linux itu juga ada proses pengenalan hardware ya. Jadi hardware di Linux tidak seperti di Windows ya. Di Windows itu kalau kita untuk melihat hardware-nya kita bisa melalui di sini ya My Computer, klik kanan ya, kemudian Manage. Nanti akan kelihatan di sini Device Manager ya, di sini kelihatan semua ya hardware-nya. Tapi kalau di Linux tidak. Jadi di Linux itu kita mengenalkan hardware-nya itu dengan cara yang berbeda ya. Itu perintahnya untuk mengenalkan CPU itu menggunakan perintah ARC. Arsitek. Arsitek itu maksudnya arsitektur CPU-nya ya, 64 bit dan sebagainya. Kemudian ada perintah ls CPU. Nah, ini digunakan untuk melihat jenis CPU-nya. Kalau kita kan biasanya klik kanan properties ya. Di sini ada ya, device management ada prosesornya apa, RAM-nya berapa ya kan. Kemudian produk ID-nya dan sebagainya. Kalau ini juga hampir sama seperti itu ya. Tuh. Atau kalau kita lebih detailnya bisa masuk ke yang tadi ini. Ya, manage. Ya. Kemudian di sini ada device manager ya, kita lihat di sini. Komputernya apa dan sebagainya, prosesornya apa, ya GPU-nya dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini di detailnya ya. Seperti itu. Kemudian ada juga free main M itu untuk mengakses RAM-nya ya. Free main M ya. Memorinya berapa? Totalnya ya. Ini 64 mega ini. Kecil banget ya. Oke, kemudian swap. Swap ini adalah virtual memory. Kalau di Windows namanya virtual memory. Jadi virtual memory itu adalah kapasitas hard disk yang dipinjam ya atau dialokasikan untuk RAM. Jadi mengambil kapasitas hard disk ya, biasanya swap itu besarnya 2 kali RAM-nya. Kalau dulu 2 kali RAM, tapi kalau sekarang karena RAM itu sudah cukup ya, maka tidak perlu atau bahkan enggak ada RAM-nya ini ya. Seperti ini ya. Ada penggunaannya berapa, free-nya berapa ya. Share ini maksudnya di sini kalau share itu ada beberapa device yang menggunakan memori. Contoh, kalau Anda mempunyai komputer yang misalnya VGA-nya on board ya, VGA-nya on board, itu biasanya dia mengambil dari memori. Ya. Mengambil dari memori. Jadi memori yang ada di VGA on board itu dia ngambilnya di memori. Ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa memori ini dipakai oleh beberapa device. Ya, memori ini dipakai beberapa device. Mungkin VGA atau mungkin digunakan untuk sound dan yang lainnya. Yang intinya membutuhkan proses. Ya. Kemudian ada bus, ya. Bus itu kalau kita lihat di sini adalah semacam slotnya ya. LS PCI,
PCI. Nah, ini digunakan untuk melihat port-port yang ada di komputer tersebut. Ya. Port-portnya, PCI bridge dan SATA, controller. Ya. Jadi intinya ini yang port-port yang ada di komputer tersebut. Itu menggunakan LSPCI. Ya. Kemudian ada USB, digunakan untuk mengenali USB, LS USB, menggunakan perintah LS USB. Nah, ternyata nggak ada di sini ya, LS USB. USB-nya nggak ada. Ya. Kemudian ada hard drive, ya. Hard drive atau hard disk ya. Hard disk ini kalau di Linux ini ada beberapa contoh teknologi yang digunakan untuk partisi. Itu ada menggunakan MBR, ada GPT, ya. Itu mungkin pernah Anda kenal di hardware software ya atau pengenalan teknologi informasi atau apa ya. Kalau di sistem informasi itu yang menjurus ke hardware itu ya. Nah, ini bisa menggunakan perintah-perintah seperti fdisk, cfdisk, sfdisk ya. Di situ. Nah, ada yang menggunakan CGDIS, SGDIS, GDIS, FDIS, parted atau Gparted. Ini biasanya digunakan untuk partisi ya. Partisi. Nah, kita bisa lihat di directory dev ya. Di directory dev, cd dev ya. cd dev. Nah, di sini ada beberapa apa namanya? Drive-drive ya. Di sini ada konsol, ada core, ada FD, ada full clock dan sebagainya. Coba kita lihat di sini ls dev SD. Di sini nggak ada SD-nya ya. SD-nya nggak ada berarti. Maksudnya di sini ada ya SD. SD itu untuk hard disk ya. Dev SDA2, SDA1 ya, SDA2 ya, SDB ini biasanya digunakan untuk hard disk ya. Kalau ini bisa kita analogikan seperti ini ya. Drive C, drive D, drive E, drive F, G ya. Ini sama. Ini partisi, menunjukkan partisinya. Nah, kemudian perintah fdisk ya, coba kita ini kok nggak ada drive-nya ya. Coba fdisk. Fdisk main L dev SDA. Oh, nggak ada SDA-nya. Oh, ada ya SDA. Nah, ini untuk mengetahui partisi. Ini istilahnya partisi ya. Ini untuk mengetahui partisi. Kalau di Windows ya ini kita melihat di sini. Ini ya. Drive-nya drive C ya, kemudian dan sebagainya ini. Ini kalau di Windows ini seperti ini ya. Kita melihatnya di Explore-nya seperti ini. Drive C dan sebagainya. Nah, drive SDA boot yang digunakan untuk boot ini berarti sistem. Ya, ini sistem. Atau kalau sama saja kita kalau ini ya, kalau di Windows itu menggunakan manage, kemudian kita lihat di sini disk management. Nah, di disk management. Nah, di disk management ini kan akan kelihatan ya. Disk 0, disk 1, disk 2 ini sama ya. Kalau ini kita bandingkan di sini ada
Ini disk 1, disk 2, disk 5 ya. Mungkin nggak sama pengurutannya. Nah, ini kalau di sini ada sistem ya, sistem ya. Ini juga sama Linux extended-nya, kemudian di sini ada swap ya. Nah, boot biasanya digunakan untuk booting, proses booting. Sama seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau yang biasa digunakan untuk boot, ini biasanya sistem ini sistem extended itu biasanya kalau yang tadi selain sistem, kalau swap ini digunakan untuk swap tadi. Swap itu adalah memori virtual di mana hard disk ya, hard disk itu diambil berapa giga seperti itu nanti digunakan untuk dijadikan RAM ya, dijadikan RAM. Nah, kemudian ada SSD. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ya di hardware software. Itu kan ada tipe-tipe hard disk. Ada disk ya, disk drive itu yang menggunakan piringan ya. Kemudian yang pertama ada floppy disk dulu ya, tape. Jadi floppy disk zaman dulu itu menggunakan tape. Jadi apa ya, kayak piringan pita magnetik ya. Magnetic disk. Ya, kemudian ada apa namanya disk drive yang biasa hard disk itu yang pakai cakram piringan itu ya namanya disk ya, hard disk ya. Hard disk itu piringan keras kalau kita Indonesiakan ya, itu hard disk yang sekarang. Kemudian ada solid state. Solid state ini adalah apa namanya, biasanya dia menggunakan chip ya, menggunakan chip SSD, solid state disk. Ya, jadi dia menggunakan apa namanya chip ya, menggunakan chip. Contohnya USB, kemudian memory card ya, memory card. Kemudian ada hard disk SSD ya, itu menggunakan solid state. Ya. Lebih cepat ya, lebih cepat, kemudian lebih awet daripada hard disk yang piringan. Ya. Karena apa? Dia tidak muter, dia hanya membaca chip saja, membaca chip, ya, membaca chip. Jadi media penyimpanannya itu chip, bukan lagi disk yang berputar seperti itu. Ya. Kemudian ada optical drive. Optical drive itu ada CD-ROM, DVD, Blu-ray dan sebagainya. Dia ada di folder MNT ya. Di MNT, coba kita masuk ke. CD, MNT. Di sini nggak ada ya. Biasanya ada di sini atau kalau enggak di media, CD media. Ini juga kosong ya. Nah, biasanya digunakan untuk istilahnya kalau kita mau akses itu menggunakan perintah mount. Mount itu istilahnya apa ya? Menyambungkan. Ya, mount itu menyambungkan. Jadi kalau di Linux kalau kita menggunakan perintah CLI loh ya. Kalau kita menggunakan perintah CLI kita harus nge-mount dulu, di mount. Sama seperti kalau di di Windows itu kalau Anda memasukkan USB itu kan seperti ini, ada tulisannya eject ya. Biasanya di sini ada tulisannya eject atau mengeluarkan ya. Kalau di Windows itu di eject. Nah, kalau di Linux menggunakan unmount. Unmount itu untuk memisahkan atau apa ya istilahnya memutuskan sambungan. Ya. Oke. Nah, kemudian ada video display itu juga sudah tadi ya di sini, kita lihat di sini.
CPU-nya berapa dan sebagainya, model RAM, modelnya, kemudian di sini ada enggak ya untuk displaynya? Sebenarnya enggak ada. Jadi display ini biasanya dia ada di GUI-nya. Ya. Kemudian ada power supply. Ya ini adalah hardware komputer umum yang mungkin sudah Anda pelajari di hardware software, ya di hardware software. Nah ini tadi ya sudah LSCPU ya untuk melihat detail dari GPU-nya, ya tipenya berapa 64 bit, modelnya berapa, apakah support 64 atau 32, ya. Nah seperti ini ya, ini arsitekturnya dia adalah 64. 64 itu mungkin ini sistem operasinya ini ya. Sistem operasinya Linux-nya. Kemudian CPU modenya dia bisa 32 bit ataupun 64 bit. Jadi bisa diinstal sistem operasi yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Kemudian ada jumlah CPU-nya, ini 16. Ya. Kemudian ada thread-nya, ada core-nya, ya, ada soketnya, jumlah soketnya berapa, ya. GPU family-nya ini biasanya seri keberapa, ya, seri keberapa. Kemudian digunakan untuk mendisplay CPU, ya, informasi CPU, ya, menggunakan perintah head. Head itu kemarin yang itu ya, digunakan untuk mengambil berapa baris, ya. CPU info. Ya ini sama ya, mengambil berapa baris dari informasi yang ada. Jadi kemarin head, kemudian ada tail itu ya, menggunakan perintah tail. Ini free M tadi, free memory, free main M. Tadi ya untuk memori atau free main G, ya. Untuk melihat memorinya, penggunaannya berapa. Kalau kita kan cukup menggunakan ini ya, klik kanan, task manager. Nah, task manager ini sudah komplit, performanya ini berapa, hard disknya berapa, memorinya berapa yang digunakan, CPU-nya berapa yang digunakan, ya, Ethernet-nya, ini ada di sini, di task manager. Ini menggunakan LSCPI tadi, LSPCI. Nah ini digunakan untuk mengetahui port-port yang ada. Ya, portnya apa saja. Ini LS USB. Kalau ada apa namanya, ada device USB-nya, sebenarnya nggak ada di sini. Ya, ini LS mode. Ya, ini untuk mode-modenya, modul-modul ya, modul-modulnya, modul-modul yang ada di CPU, di komputer yang ada di komputer. Kemudian ada fdisk, ya, fdisk digunakan untuk mengetahui partisi, ya. Ada main L, ya, digunakan untuk mengetahui partisi fdisk, ya. Yang digunakan berapa, ya, yang sistem berapa, kemudian extendnya berapa dan swapnya berapa. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi untuk pertemuan offline-nya kita tiadakan saja ya, karena cukup ribet ya.
dan mungkin yang datang juga cuma sedikit. Jadi untuk minggu depan tidak ada pertemuan offline walaupun ada daftarnya, tapi tidak perlu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.